Kepanikan itu secara jelas sudah mulai di pusat kediktatoran Kuba karena Trump memberikan tekanan ganda pada Kuba. Di sisi lain, kapal induk USS Nimitz muncul di Karibia dekat jalur tekanan terhadap Kuba, tepat saat Trump menargetkan inti lama kediktatoran dan mengubah kasus Castro menjadi peringatan keras bagi Havana. Pada 21 Mei 2026 ini, Komando Selatan Amerika Serikat mengumumkan kedatangan kelompok tempur Nimitz ke wilayah tersebut dengan kapal, pesawat, dan kekuatan angkatan laut yang cukup untuk membuat rezim manapun terpojok. Tuduhan terhadap Raul Castro sudah memberatkan, tetapi yang membuat ketakutan di Kuba semakin besar adalah melihat Washington menggerakkan kekuatan militer nyata ke sekitar pulau itu pada saat yang sama ketika pengadilan Amerika mengeluarkan Castro terakhir dari zona nyamannya. Havana mungkin bisa terus mengulangi pidato perlawanan, tetapi kapal induk Amerika di Karibia tidak akan luput dari perhatian sebuah kediktatoran. Kediktatoran yang bangkrut, tanpa listrik, tanpa makanan, dan tanpa moral di hadapan rakyatnya sendiri. Jika Trump sudah menempatkan Nimitz di papan permainan dan bahkan membuka jalur hukum terhadap Castro, apa langkah selanjutnya terhadap rezim Kuba? Apakah Havana masih bisa berpura-pura normal? Jika kediktatoran Kuba sudah mengalami pemadaman listrik, kelaparan, dan ketakutan di dalam negeri, apa yang terjadi pada napas terakhir rezim ini sementara rakyat Kuba telah menunggu 67 tahun untuk momen ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves Global. Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengangkat kasus yang selama ini dibungkam dan mengumumkan dakwaan terhadap Raul Modesto Castro Ruz yang kini berusia 94 tahun atas tuduhan konspirasi untuk membunuh warga negara Amerika, 4 tuduhan pembunuhan, dan 2 tuduhan terkait penghancuran pesawat terbang. 2 pesawat ditembak jatuh di wilayah udara internasional tanpa peringatan dan semua orang di dalamnya tewas. Bagi Gedung Putih, hal ini mengubah kasus tersebut menjadi kejahatan terhadap warga negara Amerika Serikat dan bukan sekedar perselisihan politik dengan Havana. Kehadiran kapal induk di Karibia menambah bobot pada pesan tersebut. Secara resmi, SS Nimitz ikut serta dalam misi Southern Seas 2026 yang dijalankan oleh Armada keempat Amerika Serikat untuk memperluas kerjasama operasi maritim, pelatihan, dan keamanan regional. Namun, kehadiran gugus tempur sebesar ini di tengah dakwaan terhadap Raul Castro mengubah persepsi politik di Havana. Nimitz bukan kapal biasa. Ini adalah sebuah platform proyeksi kekuatan udara, komando, pengawasan, dan kehadiran militer. Ketika muncul di Karibia, pada hari yang sama saat Washington menargetkan nama paling simbolis dari rezim diktator Kuba, rezim tersebut memahami bahwa tekanan tak lagi sebatas wacana dan kini mengambil bentuk nyata di laut. Trump menganggap kasus ini sebagai momen besar bagi Kuba dan bagi warga Kuba yang telah meninggalkan pulau tersebut. Dia mengatakan bahwa bangsa Kuba sedang bangkrut, tanpa makanan, tanpa energi yang cukup, dan tanpa kemampuan untuk bertahan hidup di bawah rezim mereka sendiri. Pada saat yang sama, dia membantah bahwa eskalasi militer diperlukan saat ini. Jawaban ini sudah diperhitungkan. Trump tidak perlu mengumumkan invasi untuk menakut-nakuti Havana. Dia membiarkan Departemen Kehakiman bertindak, menjaga angkatan laut tetap terlihat di Karibia, dan mendorong rezim diktator itu ke posisi yang tidak nyaman. Atau pura-pura semuanya normal, sementara Castro terakhir menjadi target hukum, atau mengakui bahwa tekanan Amerika telah mencapai titik paling sensitif dari rezim tersebut. Miguel Diaz-Canel bereaksi dengan menuduh Washington melakukan manuver politik dan mencoba menciptakan dalih untuk melakukan agresi terhadap Kuba. Jawabannya datang dengan nada yang sudah dikenal dari rezim diktator, menyalahkan Amerika Serikat, berbicara tentang kedaulatan, dan mencoba mengubah tuduhan pidana menjadi serangan terhadap seluruh pulau. Namun masalah Havana adalah, kasus ini bukan baru terjadi sekarang. Penembakan pesawat sipil pada tahun 1996 masih membekas di komunitas eksil Kuba dan keluarga para korban. Rezim tersebut mencoba menyebut pesawat-pesawat itu sebagai ancaman, tetapi tuduhan dari Amerika menyatakan bahwa pesawat-pesawat sipil tak bersenjata milik pengasingan ditembak jatuh oleh jet tempur militer dengan rudal Arar.
Rezim Kuba juga menghadapi krisis internal yang membuat tekanan ini menjadi semakin berbahaya. Pulau itu mengalami pemadaman listrik, kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, dan kelelahan masyarakat yang menumpuk. Disinilah pesan dari Marco Rubio terdengar sangat kuat. Rubio menunjukkan bahwa kekurangan listrik, makanan, dan bahan bakar tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada faktor eksternal karena elit rezim telah menguasai miliaran, sementara rakyat menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan kemiskinan. Pernyataan ini langsung menyasar pusat kekuasaan Kuba, terutama struktur ekonomi yang terkait dengan militer, hotel, perusahaan milik negara, dan lingkaran yang terbentuk di sekitar keluarga Castro. Raul Castro memang tidak lagi memerintah secara formal seperti dulu, tetapi dia tetap menjadi simbol hidup dari generasi lama. Karena itu, dakwaan ini memiliki dampak politik yang lebih besar daripada proses hukumnya sendiri. Kediktatoran Kuba selalu menjual gagasan bahwa para pemimpinnya tidak tersentuh. Sekarang nama Raul muncul dalam dakwaan federal di Amerika Serikat dengan tuduhan kejahatan yang bisa berujung pada hukuman maksimal yang berat jika terbukti bersalah. Departemen Kehakiman juga menyebutkan nama Luis Raul González Pardo Rodriguez yang sudah berada dalam tahanan Amerika karena memberikan pernyataan palsu dalam dokumen imigrasi sebagai salah satu terdakwa dalam kasus ini. Ini membuka celah yang nyata. Ini bukan hanya tuduhan simbolis. Setidaknya sudah ada satu orang yang terlibat dan berada dalam jangkauan langsung pengadilan Amerika. Bagi Havana, ini adalah skenario terburuk. Tuduhan tersebut tidak disampaikan diam-diam di ruang sidang yang dingin. Tuduhan itu disampaikan secara terbuka dalam acara politik yang syarat dengan makna sejarah. Sekarang pertanyaan yang membebani Kuba adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Trump mengatakan bahwa dia tidak melihat perlunya eskalasi segera, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan untuk langkah selanjutnya. Departemen Kehakiman sudah menempatkan Raul Castro dan para terdakwa lainnya ke ranah pidana. Komando Selatan tetap menjaga kehadiran Angkatan Laut di Havana. Pemerintah Kuba bereaksi dengan kemarahan, tetapi tanpa memberikan solusi nyata bagi rakyatnya. Kediktatoran mencoba menggembar-gemborkan narasi perlawanan, sementara Washington meningkatkan biaya politik untuk melindungi seorang pria yang dituduh terlibat dalam aksi yang menewaskan 4 orang di pesawat sipil. Langkah selanjutnya bisa datang melalui pengadilan, diplomasi, atau tekanan ekonomi dan militer yang lebih besar di Karibia. Efek langsungnya sudah terlihat. Havana terpaksa memberikan tanggapan. Diaz-Canel membela Raul, dan rezim mulai memperlakukan tuduhan hukum sebagai ancaman eksistensial. Tekanan juga ditujukan kepada mereka yang masih mendukung rezim dari dalam. Para jenderal, pelaku ekonomi, tokoh-tokoh yang terkait dengan keamanan, dan para pewaris politik keluarga Castro mulai memandang kasus ini dengan kekhawatiran yang berbeda. Jika peristiwa hampir 30 tahun lalu ini kembali mencuat sekarang, arsip-arsip lain juga bisa saja dibuka kembali. Inilah bagian yang akan membuat mereka panik. Pemerintah Kuba masih kediktatoran bertahan selama puluhan tahun dengan mengandalkan pelupaan, tapi Trump mengubah kenangan menjadi alat tekanan. Kuba memasuki fase baru ini dengan rezim yang gelisah, rakyat yang lelah, dan Washington berbicara tentang keadilan bagi para korban. Kapal induk di Karibia menunjukkan kehadiran, dakwaan di Miami menunjukkan jangkauan hukum, dan pernyataan Trump menunjukkan arah politik. Dan keheningan yang tidak nyaman. Keheningan yang tidak nyaman di balik propaganda Kuba menunjukkan bahwa Raul Castro, meskipun sudah tua dan menjauh dari sorotan kamera sehari-hari, telah menjadi tokoh sentral dalam krisis yang bisa membuka babak baru melawan struktur yang berkuasa di pulau itu. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat. Salam, sampai jumpa di lain kesempatan.